Kalau misalnya pakai dipakai dijungkati ngelodok sirahe ngono terus dikirani wah ketok iki sirahe. Sirahe iki sing apik. Terus sirahe sing nglontok lho. Halo, Mabro. Kita ngobrol santai di channel Dadidu. Mas Ame. Ya. Halo teman-teman dari netizen Dadidu. Oke. Mas Ame ini empunya Dead Pomade. Ya. Yang Empunya ya. Dia sudah memulai bisnisnya sejak tahun berapa itu, Mas? 2013 aku. 2013. Cilik aku, SD ya. Ya ora. Dia udah memulai bisnis. Aku rong lahir tapi bisnisnya seneng. Warisan kok. Nah, kita coba ngulik Mas Ame dari awal ngopo toh ndadak gawe pomade gitu. Terus dan seterusnya. Kita ngobrol improve aja Mas Ame. Iya, oke. Bisa. Itu jadi pertanyaannya kenapa kok aku milih pomade ya itu. Jadi pertama kali itu sebenarnya dari SMP tuh. Oh, SMP mikir ke bisnis, Mas? Bukan, belum memikirkan ketertarikan itu dalam istilahnya kalau ini dunia grooming ya, tapi dulu nggak tahu bahasane. Cuma dulu tuh ya, Mas, ya? seneng sing jenenge tuku parfum ketika dolane luwes. Ya sampai sekarang sih masih di luwes. Itu kan diajak mbahku. Simbah mana? Simbah. Lah itu beli istilahnya minyak rambut kayak gitu. Oh, Mbah masih pakai? Enggak, dulu biasanya yang dhisik nek SD orang-aring. Kayak orang-aring sing ijo kuwi ya, itu aku dikei to. Nah, terus suwe-suwe kan SMP mosok ya orang-aring. Iya. Kan wagu banget biasanya kelas 1 sampai kelas 2. Kadang sosok mumet juga. Iya. Ambune. Nah, terus itu sama Mbah itu diajak keluas. Nah, di situ aku belilah yang pertama itu kayak Gatsby kayak gitu dulu. Gatsby gel itu aku nyoba. Wah, ini lumayan ki dipakai. Termasuk produk pomade. Dulu belum pomade sebutannya. Gel sama krim. Oh iya. Nah, aku suka dari Tuse. Terus ya beli parfum-parfum kayak gitu. Suka kan lama-lama aku pakai terus itu dari SMP sampai SMA. Itu mencoba beberapa ya brand-brand yang ada di supermarket lah itu dari Gatsby, Breeze dan lain-lain itu. Terus itu istilahnya apa ya? Titik baliknya itu ketika mergo kulino seneng nganggo ngono gimana? Dari kuliah malahan. Kuliah pertama tahun aku kan kuliah 2011, aku masih suka Visip itu ya. Di Visip itu aku masih suka pakai Fakultas Visip Meraung itu. Fakultas Visip Meraung dari kota Soloensis. Terus tahun 2013 itu ya. Itu kan lagi usume barber pertama, Usman Barber. Oh ya, punya Mas Aldi. Punya Mas Aldi. Itu pertama potongan undercut itu sing sini nih habis itu. Nah, itu nge-in. Aku masih belum tertarik potongan itu, tapi lama-lama teman-teman udah potong 2013. Oh, itu masih agak gondrong bebas ngono kae ora aku ijik potongan biasa. Pokoknya angger neng tukang cukur kuwi Mas ditipiske. Oke. Gara-gara tak. Udah ngerti ya. Pertama kali ke Usman Barber itu. Nah, terus di sana itu aku potong melu-melu kancaku ngene ditipiske ya undercut. Wis iso nyebut undercut. Wis mudeng lagi ngerti. Terus di situ aku dikasih yang namanya Gatsby pomade. Wis pomade. 2013 itu. Aku baru potong kan. Nah, di situ aku baru tahu, wih, kok enak banget iki. Nah, maksudnya produk yang selama ini ku pakai tuh efeknya nggak kayak gini, padahal yang tak pinginin tuh kayak gini kan. Nah, terus akhirnya nemu. Takon, Mas, ini belinya di mana? Luas. Wah, kembali ke luas lagi. Aku bar potong, kan Usman Barber langsung ning luas. Langsung tuku Gatsby kuwi. Dan pakai itu terus. Ternyata aku kan suka nih. Terus aku zaman-zaman ini cek Facebook ya Mas.
Iya ya. Nah, aku ngulik ning Facebook ternyata ada yang namanya Indonesian Pomade Enthusiast. Oke. Grup itu dulu masih sedikit anggotanya, cuma masih berapa ratus ya aku join itu. Dan di situ ternyata aku tahu bahwa pomade itu oke banget deh. Macamnya kayak banget dan dulu masih zamane impor-impor itu banyak banget ya Mas. Dan masih barang langka kayak gitu loh. Harganya masih ngeri-ngeri. Ya wes aku dulu mau mau beli pomade sing impor iki dadak nyelengi sih dulu. Nah, akhirnya aku searching lagi. Ada yang namanya JC Hillos itu dari Amerika. Dia punya blog. Tapi emang pomade itu maksudnya sejarah si pomade itu emang dipakai dari orang-orang budaya Amerika gitu. Yo, nek sejarah iki oke banget sih Mas. Nek punya dari sendiri-sendiri ya sebenarnya ya. Mesir ya duwe dhewe, Amerika duwe dhewe, mbahku ya duwe dhewe. Cuman beda komposisi. Cuma beda di komposisi atau packaging ya bukan, tapi kan intinya sama. Budayanya sama. Terus aku soalnya butuh dandan kan. Ya butuh dandan kabeh. Aku dapat itu yang namanya dari Amerika itu dia blog dan ternyata dia itu bikin pomade. Nah, dari situ aku tahu bahwa pomade itu bisa dibikin sendiri. Nah, aku ngulik toh. Nah, aku dulu ada uang beasiswa. Yes. Itu mau belandangir. Tak belandangir. Jadi uang beasiswa itu dulu tuh beli pomade belum boleh ngecer bahan-bahan pomade. Oke. Jadi harus pirang kilo ngono kayak. Sekilo ra itu. Jadi paketane ya. Paketane. Jadi kayak beli istilahnya kalau petrol gitu ya minimal ya 20 kayak gitu, 20 kilo. Jadi aku tuku bahan banget iki. Ya wis blandange duit beasiswa lari ke situ, aku nyoba bikin. Pertama kan ngikut di dapur rumah. Nanti istilahnya mancine nggo rebutan Supermi apa pomade niki lho. Aku diseneni. Ya, diseneni keluarga gantian. Diseneni simbah gantian. Wes habis itu aku tahu di situ, pomade awal. Aku bikin, emang dulu belum bagus ya. Tapi aku pamer di grup itu, aku bisa bikin pomade nih. Ternyata ada yang nge-DM Mas, karepku ki pamer tok. Ini aku bisa. Nek sing tertarik Mas itu dijual berapa? Kok dijual. Wis tak regani sak-sake. Dulu awalnya ketoke 40 apa 35 gitu lali. Komposisi sing bikin kamu sendiri, Mas? Setelah baca-baca itu kan tahu dan di YouTube itu tutorial pomade belum ada. Belum enek. Belum enek. Tutorial bikin pomade itu belum ada dan itu aku wis golek-golek tanya-tanya teman-teman sing dia di istilahnya farmasi kayak gitu, terus orang-orang yang jual toko kimia itu aku tanya, bikin pamerkan ing tuku. Aku bingung. Kan gor dulu pomade ya dari kaleng wis, tidak ada brandingnya. Nah, akhirnya takok kancaku sing desain, kowe nek desain ra kanggo ra. Yo enek iki, tak nggoni. Akhirnya tak pakai di situ, Dek. Dan logo aku juga belum punya tuh Mas kan. Dia cuma desain, aku urung di logo. Tak kon desain ki Huda. Oh iya. Huda. Ya wis iki Huda. Pendesain logo Dead Pomade sampai sekarang. Nah, gue terus tak jual lah, Dek. Nah, dia kan beli. Yes. Dapat direview karo dhek. Wah, di forum tadi itu. Di Indonesian Pomade Enthusiast itu. Terus setelah itu malah oke Mas, sing anu aku ya pengen nyoba istilahnya gawean lokal gitu loh. Jadi dulu itu pertama kali itu ada 3 pomade lokal awal. Itu ada dari Jakarta itu Toar and Robi, sing kedua King Pomade dari Garut. Sing pertama tadi Jakarta, sing ketiga itu Dead Pomade dan itu keluarnya hampir barengan gitu loh. Generasi sebelum itu belum ada? Belum ada. Ya pomade pabrikan sih, kaya Rita, Gatsby kayak gitu. Cuma sing homebrew itu belum ada. Berarti lumayan ya istilahnya juga ya. Ya, mendobrak sih Mas, tak jemput utut sih. Yes. Oke. Tadi sampai di pomade payu, di review ya. Di review. Dari forum itu
pertama kan itu bikin 5 sih Mas. Oh, Mas. Kan Satu varian itu. Masih satu varian. Jadi di review ada yang beli. Nah dari situ kan udah ada desain, ada logo, kan istilahnya ke branding kan. Nah terus alamatnya jelas gitu bahwa ini punya Depomate. Nah itu terus lama-lama itu kan yang review jadi banyak kan. Nah terus pembeli juga makin tambah. Pertama aku bikin 5, terus bikin 10, 20 dan seterusnya. Nah pas waktu lumayan banyak itu aku mulai gini aku dewe kita ora iso ki. Akhirnya bikin tim ya akhir ya wong siji tok sih dhisik sing ngewangi masak. Dadi aku iso nyetak stiker, iso sing ngelabeli, iso makingi kayak gitu. Bagi tugas gitu ya. Bagi tugas. Nah, terus habis itu kan orderan naik terus ya. Waktu itu sampai tahun 2015 mungkin ya. 2015 itu istilahnya modal jadi terkumpul. Nah, dari situ itu, Mas. Berarti gue sergap nyelengi Mas. Ya ora sih. Ya dalah iso wae, iso nyelengi. Nah, dari situ aku mulai ngurus ke istilahnya kayak paten merek kayak gitu. Itu paten merek 2014 atau 2015 aku lupa. Setelah itu bikin yang namanya badan usaha dulu. Aku dari merek proses legalnya itu ya. Jadi kayak keluarga tuh mewanti-wanti karena ini produk kosmetik, istilahnya dipakai orang gitu loh buat sentuhan langsung sama kulit yo. Paling enggak iki urusan ki legalitasmu. Nah, akhirnya di situ aku mulai ngurus legalitas yang notabene itu tuh aku ngurus dari 2015 itu selesai 2018 akhir kemarin. 3 tahun ya. 3 tahun. Antri mungkin ya. Yo anu Mas. Jadi yo selain antri aku juga istilahnya kalau bangun-bangun gitu kan istilahnya lumpuk-lumpuk juga tuh. Nah, akhirnya jadilah itu untuk masalah legalitasnya 2018 akhir itu jadi September. Jadi kemasan Depomate terus Bepom nomor Bepom. Nah, di situ aku baru bisa istilahnya apa ya? Jadi ayam mati nih untuk ngedol kayak gitu. Jadi dan terasa lebih lebih tinggi. Jadi kalau mungkin ya nek sing tak rasake Mas. Ketika brand-brand yang sudah mempunyai legalitas seperti itu, taruhlah jenengan pakai sampo apa ngono e. Nek sampone durung Bepom, jenengan nganggo ora cocok. Mesti nyalahke wah sampone iki elek iki ya, bahan ini iki. Tapi setelah itu sampone langsung ke produknya. Tapi ketika itu sudah punya Bepom, jenengan jadi wah sampone kok ngene ya. Mungkin rambutku sing ra cocok. Jadi persepsinya tadi beda. Nah, itu yang tak rasake seperti itu. Kalau udah Bepom karena emang di riset bener ya. Ya. Dari bahan baku semuanya itu kan emang sudah ada standarisasinya kan jadian. Jadi istilah ya untuk beredar ya enak gitu Mas. Karena dulu kan juga sempet banyak yang namanya istilahnya razia dari Bepom kayak gitu kan. Nah, itu juga apa ya istilahnya ya membangun Depomate sampai saat ini yo salah satunya itu karena kita juga takut juga kalau sampai kena sidak kayak gitu kan. Nah, ya wis kita cicil akhirnya yaitu 3 tahun itu baru selesai. Jadi nek ada Bepom lebih trust. Kalau misalnya pakai dipakai dijungkati ngelodok sirai wah ketok iki sirai iki sing apik terus sirai sing ngelodok lho. Mungkin ini yang perlu saya garis bawahi kayaknya Mas Sam ini memulai bisnis tuh nggak kerangka konsepnya nggak sing sempurna dulu terus dijajal biasanya gitu kan malah banyak ketakutan. Kalau Mas Sam saya lihat kan pokoknya jurusnya kudu kayak tadi loh. SPP Belandake sih. Yang penting nanti kalau udah jadi hasil penjualannya iso balik. Pasti sekarang itu kan jarang-jarang yang berani nempuh kayak gitu loh.
Gini sih, lebih ke apa ya? Biasanya dipikir kok brandingnya ngene, kok ngene, malah ram lagu biasanya kan. Biasanya iki yo sing tak rasake sampai sekarang ya Mas, itu orang itu punya banyak ide tapi nggak semua orang mau ngeksekusi ide itu. Keberanian untuk ngeksekusi. Nah, jadi kadang iki enek sing ya wis gaco penting mlaku sik kuwi kadang dia lebih berhasil itu ya karena penting mlaku sik karena nek mikir-mikir kakean ini kadang ya itu bukan sesuatu yang jelek, itu sesuatu yang proses bagus juga. cuma ya ketika terlalu kakean mikir ki eksekusi ini tadi yo nek meh obah ki dipikir tapi rasa dipikir-pikir banget ngono. Tiga dhewe ki meh nyabrang tapi tak pikir wah aku ning dalan kok kecepatan mobilnya piro, kecepatan mobilnya piro mlakuku sakmene jam tabrakan ora. Ya kan simpel wae nek kowe meh nyabrang tontonan kiwa tengen wis nyabrang wae. Lah iya. Nah, mungkin trik-trik itu sih. Karena keberanian untuk mengawali loh Mas. Itu emang susah juga. Sesuatu sing mungkin untuk orang-orang ki rada kurang itu mungkin di situ ya mungkin. Karena informasi sekarang banyak yo menyediakan iki gawe ngene carane ngene wis komplit kabeh. Cuman keberanian untuk melangkah itu lah masing-masing itu. Oke. Anu Mas. Kan aku sebelum ketemu Mas Ame sempat ngulik-ngulik deadpomade.id. Ya. Emang tapi dari dasar Mas Ame itu emang punya ketertarikan dari dulunya. Cah lanang iki dandane necis gitu punya juga Mas. Karena itu kan juga tertulis ada ketertarikan di grooming terus piye cah lanang ki necis gitu. Iya, jadi koyo lebih ke gini sih Mas. Nek wong lanang kuwi nek dhewe lahir ki dhewe ra iso nyalahke sapa-sapa bentuke piye ki ra iso nyalahke. Lah meh nyalahke Gusti ra mungkin. Itu kan dosa kan. Nah, cuma kamu itu bisa memperbaiki dengan cara kowe iki yo dandan ngono. Wong lanang iki kowe ora perlu bagus. Resik wangi rapi masuk bisa. Kayak gitu apalagi kalian sing golek yang nek ngene kan golek apa relasi. Oke. Jadi ben tulane iki oh ya iki padha ngono. Ini sing golek yang kuwi ya penting karena piye ya wedok iki senenge ya ngono kuwi. Ya ora usah wedok ding lanang wedok senenge iki ya sing resik wangi. Sik wangi rapi kuwi nilai plus. Monggo. Terus Mas. Apakah ada rencana juga untuk kan nek kalau cewek kan punya produk kecantikan, berarti nek Mas Samen produk kegantengan gitu kan? Ya. Ini emang akan dilebarkan ke arah situ apa? Tetap arahnya tetap ada ke sana kan, cuma emang lagi ini beberapa masih ngurus dokumen kan. Jadi setelah BPOM kebangun, ada trust yang bagus, punya kesempatan dan mengembangkan lebih jauh. Untuk lebih luas lagi dan kita mengembangkannya itu juga ya sebisa mungkin kita juga mengikuti legalitas yang ada kayak gitu. Jadi ini juga pelebarannya itu mungkin kalau kemarin cuma di pomade ya, ini semoga tahun ini bisa tambah di cair sama padat itu. Itu goalsku tahun ini. Tuh apalagi ada pandemi ini ya. Wah, lagi pandemi ini enaknya buat ngulik ya. Kemarin sempet ngulik itu sabun dan akhirnya tadi sabun buat itu sabun buat coli. Sabun natural buat coli. Khusus laki-laki. Ora iki sabune nggo kabeh ya. Ya akhirnya bisa sih itu bisa dipakai. Bisa coli. Itu trialnya jebule suwe lho guys sabun ki. Tak kira ki gur nyampur-nyampur ternyata kompleks juga ya. Kompleks dan suwe. Oh iya. Jadi kaya piye ya Mas? Mungkin nek kaya pomade ki gawene ya tidak begitu kompleks dan cepet.
Gawe esuk sore iso dadi. Oke. Nah, cuma kalau sabun ki ngenteni iso sasi ya boleh. Oh, dindapke dan lain-lain. Dan harganya itu kan di pasar itu juga harganya juga istilahnya bersaing semua kan. Jadi wah iki sabun ki rada pikirku rada tantangan juga iki karena iki gawene suwe kan sabun sing tak gawe iki sing natural. Nah, tapi regane iki iso bersaing karo pasar ora. Oke. Kan wis natural bahane larang cek suwe lah kuwi kan. Sik ngedol sak mene iki aku yo. Puterane kurang bisa. Ya, cuma Belum bisa cepet gitu ya, Nek. cuma kita lihat nanti lah. Setelah legalisasinya keluar kita coba lihat. Menapa tadi rezeki ya. Golek susu anake. Mas Ame udah berkeluarga dan punya Ya. baraan anake kita ya. Baraan. Ya, kita. Anu Mas Ame, setelah pasti berarti sangat berpengaruh yo. Setelah adanya BPOM itu penjualan dan lain-lain. Iya, setelah ada legalitas itu istilahnya jadi reseller itu juga karena aku mainnya reseller sama distributor. Mereka juga lebih trust-nya lebih tinggi ke kita. Maksudnya mengambil banyak produk kita untuk dijual lagi itu dia lebih berani lah Mas. Istilahnya kan ya terjamin. Terus yang kedua untuk end customer sendiri itu tuh dia juga yo trust. Oh ini produknya wis kayak gini, wis ada sertifikasinya semua. Nah itu penting banget sih nek menurutku ya. Terutama untuk di teman-teman yang bergerak di kosmetik karo aman itu penting. Perlu banget. Ya perlu atau enggak itu masing-masing, cuma penting gue. Karena aku penting. Meh dilakoni apa ora ya monggo. Terus kalau Dead Pomade itu jual produk atau juga jasa membikinkan pomade itu? Sekarang itu kita juga buka jasa bikin pomade juga. Jadi ada merek lain yang mau bikin di kita gitu bisa. Misalnya aku punya konsep nih branding pomade gini terus aku bilang ke Mas Ame atau ke Dead Pomade, Mas itu aku mau bikin produk kayak gini. Terus bisa. Bisa. Sekarang malah geraknya di situ itu juga 50-50. Jadi untuk Dead Pomade sendiri itu 50%, ke itu juga 50%. Istilahnya apa ya? Ya private label. Private label itu juga 50% kita geraknya di sana. Makanya dan bisa merekomendasikan itu kan misalnya nih aku punya konsep terus aku Mas bikinin pomade ya seperti konsepku, terus kamu bisa merekomendasikan juga kalau punya ini bakal bisa di BPOM gitu juga. Pasti nek di tempatnya Dead Pomade sendiri itu aku kalau orang mau bikin itu harus BPOM Mas. Soalnya piye ya? Ya apa bedanya ketika kamu bikin di tempat lain karo tempatku nek ora BPOM ngono. Karena teman-teman lain yang bikin pomade itu juga bisa dan bagus-bagus. Ya. Jadi ya perbedaannya ya mungkin aku dapat privilege bisa ngasih BPOM aja. Jadi nek emang ada tuh yang mau bikin pomade cuma nggak pakai BPOM ya di tempat teman-teman lain nggak masalah kayak gitu. Jadi apa ya Mas yo istilahnya nek kowe nggak gini dicucuki sekalian gitu. Ben podo-podo enak gitu loh. Ya. Sorry tadi rehat sejenak karena saya lagi pesen panganan berbentuk imajinasi dan angin. Nggak, tadi kita istirahat sebentar dan apa gimana lanjut neng masalah kalau teman-teman mau akses membentuk tim sih. Membentuk tim, oke. Membentuk tim. Piye Mas? Jadi konco sing mau memulai bisnis itu. Ya, jadi pertama kali kalau bisa digarap dewe sih. Ketika digarap dewe kan teman-teman jadi tahu tuh semuanya apa yang kamu kerjakan. Try errornya kerosok kabeh. Nah, kerosok kabeh. Jadi ketika di situ ada sesuatu sing itu sudah aku garap iki wis ra kober dan iki ketok iso digarap wong liya. Nah, itu butuh tambah wong dan nek
skalane cilik kayak Dead Pomade gini yo sebisa mungkin yo siji-siji wae sih. Tambah orang step by step lah membentuk tim itu, kecuali perusahaan besar ya mungkin langsung perekrutan oke ya, cuma nek kita itu seko siji-siji ya teman-teman ke teman lah kayak gitu. Jadi teman-teman ketika ada tim itu teman-teman bisa mikir sesuatu yang lebih luas lainnya lagi. Nah, ketika sesuatu yang lebih luas tadi wis ora kober meneh, tambah uang meneh. Nah, kita bisa mikir lebih luas lagi. Jadi, job desk itu bisa ditaruh di masing-masing. Nah, dan setiap job desk itu pastikan teman-teman menguasai itu juga. Tidak perlu menguasai secara detail, tapi paling enggak tahu aja. Jadi iki aku ya iso nggarap. Aku ya iso nggarap, cuma yo aku butuh orang yang menghandle itu biar lebih istilahnya nek taruhlah kayak desainnya ben luwih apik apa ya orang yang expert di bidang itu ya. Mungkin kayak keuangan kayak gitu ben expert lah kayak ngono. Karena zaman sekarang kalau nggak pakai tim itu agak kesusahan juga. Tapi berat. Syaratnya ketika membangun bisnis ya setelah sendiri terus mulai banyak pelebaran urusan itu baru bikin tim. Kalau ndak dong enek duitnya kok yo nek pondasine kuat apa-apa ngono ku ya. Bandungane nek ra masalah. Saya wae nek cagake kuat gawe yo tingkat ra apa-apa. Tapi nek cagake ra kuat aja gawe tingkat sih. Nek perlu aja nek gendeng sih. Los sih. Wis penting digarap dhewe sik kabeh. Wis ketok kangelan lagi golek tim, dan nek wis enek perputaran modal lagi golek tim, karena istilahnya kayak tim itu kan kita ngopeni uang liya kan Mas. Pastinya. Nah, dan itu secara kontinu yo gimana caranya kita bisa menjamin kehidupan orang tersebut kan. Kayak gitu. Terus kalau untuk ngakses Dead Pomade teman-teman ya, itu bisa ke Instagramnya di @deadpomade atau di website di www.deadpomade.co. Di situ kalau teman-teman ingin beli produknya nanti langsung ada kontaknya. Kalau mau jadi reseller atau distributor juga ada kontaknya, dan di situ ada promonya masing-masing ya. Jadi itu tiap bulan komplit itu beda. Ya, Mas ya? Semuanya di sana bisa lihat variannya opo, harganya komplit. berapa komplit ya? Di sana ada. Cukup di deadpomade.co. Udah itu. Terus lali ta. Enek catetane to ning ngene. Karo iki sih Dead Pomade kuwi jeneng sing piye? Pomade kematian apa? Oh iya. Oke, jadi lupa ya tadi kita membahas kenapa saya memilih nama Dead Pomade ya. Dead Pomade itu pomade kematian apa pomade sing iki apa dienggo wong mati apa sing piye? Coba piye Mas? Kowe kok nganggo dead kuwi ngopo Mas? Nganggo Dead Pomade ki pertama dhisik iki aku nonton film vampir Mas. Film vampir ki rambutnya klimis, kartun. Oh iya, vampir kayak klimis ya? Enek kuwi film kartun vampir klimis. Dan vampir kuwi mati. Ya, aku milih Dead Pomade. Mbok kepikirane kuwi. Langsung etok ngono ya. Ya langsung kelingan apa ya. Yes. Goro-goro aku kelingan film vampir kuwi, mbah. Jenenge apa aku ya ora ngerti. Tapi vampir ya Mandarin kok klimis ya. Kan top collection kayak kan Mandarin. Mbah kuwi vampir apa wong kartun kok ya. Nah, kuwi aku lagi ketemu yang namanya Dead Pomade itu di situ. Kayaknya cukup ini Mas. Banyak sekali. Yo dudu ora entek. Bablas. Takok apa ngono. Lumayan banyak sekali yang bisa kita belajar dari prosesnya Mas Samek punya bisnis Dead Pomade. Ya mungkin atau teman-teman bisa nanti ya komen di YouTube-nya Dadidu Channel itu, engko tak jawab tak scrolli ra apa-apa. Apa dolan rene karo nggo udut tak critani. Tapi balasnya pasti hari Sabtu, Senin, Selasa skip. Sabtu oke, scrollan. Ra nek bengi aku ya cek balesi ya. Sok-sok.
WhatsAppku aktifnya geran tekan jam 6. Oh iya, sampai dijadwali. Sibuk sekali emang. Ya bukan sibuk, males wae. Mas Ame, matur nuwun sangat Ya, Mas. Sama-sama Mas Isa Kita dan udah- tim sudah mengundang saya untuk cerita-cerita di Dadidu ini ya. Suun Mas Ame, kapan-kapan Ya. kita lanjut kongko-kongko Ya, lagi. kongko-kongko lagi. Suun banget, sukses produknya, sukses Amin. sejahtera tim-timnya. Amin. Makmur, sehat kabeh, gak kena pandemi. Amin. Thank you teman-teman.